Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bani, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji mata kuliah Metopen pada semester 5 ini. Nah, di sini izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Ajeng Ayu dari kelas SIB 3B dengan NIM 23417601119. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang analisis kinerja sistem informasi smart parking berbasis IoT. Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem dengan dual fungsi, yaitu mendeteksi ketersediaan ruang parkir dan melacak posisi kendaraan dalam berbagai kondisi lingkungan. Oke. Nah, selanjutnya, mari kita mulai dengan melihat kondisi global saat ini. Nah, menurut International Transport Forum pada tahun 2023, saat ini ada lebih dari 1,4 miliar miliar kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh dunia. Yang lebih mengkhawatirkan, angka ini diproyeksikan akan meningkat 30% pada tahun 2030. Pertumbuhan kendaraan yang masif ini menimbulkan masalah serius, terutama di kawasan perkotaan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kesulitan mencari tempat parkir di area tempat yang luas, dan juga area parkir yang terbatas. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa 20 hingga 30% dari total waktu perjalanan kita sebenarnya terbuang hanya untuk mencari tempat parkir, berkeliling untuk mencari tempat parkir yang kosong. Ini bukan hanya masalah waktu, tapi ketika kendaraan berkeliling mencari parkir, mereka membuang bahan bakar, kemudian meningkatkan emisi karbon, dan memperburuk kemacetan lalu lintas. Jadi, ini adalah masalah yang memiliki dampak yang cukup eh, mengkhawatirkan terhadap lingkungan dan efisiensi transportasi urban juga. Gitu. Kemudian selanjutnya, untuk menjawab tantangan ini, teknologi IoT menawarkan solusi yang menjanjikan. Sistem parkir berbasis IoT bekerja dengan cara menghubungkan berbagai sensor dan kamera untuk mendeteksi keberadaan kendaraan secara otomatis. Data dari sensor ini kemudian dikirim ke server dan ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi mobile atau website secara real-time. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan sensor multisumber seperti ultrasonic, infrared, dan kamera base detection, akurasi deteksi kendaraan bisa mencapai hingga 95%. Ini adalah angka yang sangat bagus, namun di penelitian-penelitian sebelumnya ada gap yang saya temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebanyakan sistem yang dikembangkan fokus pada deteksi ruang parkir kosong saja atau pelacakan posisi kendaraan saja. Belum ada sistem yang mengintegrasikan kedua fungsi ini secara optimal dalam satu platform. Ya, padahal pengguna tidak hanya butuh tahu di mana ada parkir kosong, tapi juga butuh bantuan untuk menemukan kembali kendaraan mereka di area parkir yang luas. Nah, selanjutnya, selain gap tadi, ada beberapa tantangan teknis yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan sistem smart parking. Yang pertama ada dari sisi usability dan scalability. Banyak sistem yang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya masih bersifat eksperimental atau proof of concept. Nah, artinya belum siap nih untuk diimplementasikan secara luas di dunia nyata. Nah, yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Di area parkir publik, terutama di Indonesia, seringkali kita menghadapi kendala seperti jaringan internet yang
tidak stabil, atau keterbatasan sumber daya listrik. Ini menjadi tantangan untuk mengoperasikan sistem IoT yang membutuhkan konektivitas dan daya yang konstan. Yang ketiga, dan ini yang menjadi fokus khusus penelitian saya adalah pengaruh kondisi lingkungan. Sensor IoT, khususnya sensor ultrasonik, dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca seperti hujan, kabut, atau perubahan suhu. Penelitian menunjukkan bahwa akurasi sensor bisa menurun hingga 15% pada kondisi cuaca ekstrim. Belum lagi pengaruh perubahan pencahayaan dari pagi, siang, hingga malam. Nah, yang terakhir, tantangan integrasi sistem yang sudah saya singgung tadi, kita perlu sistem yang tidak hanya akurat dalam mendeteksi, tetapi juga mudah digunakan dan memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna. Seperti itu. Selanjutnya, nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, penelitian ini merumuskan dua masalah utama yang akan dijawab. Yang pertama adalah dari sisi efektivitas sistem. Pertanyaannya adalah uh, apakah sistem ini apakah sistem smart parking berbasis IoT ini dapat mengurangi waktu pencarian dan memudahkan pelacakan dibandingkan dengan sistem konvensional. Kemudian yang kedua, dari sisi reliabilitas teknologi, kita perlu memastikan bahwa integrasi antara sensor IoT, khususnya sensor ultrasonik, dengan sistem informasi real-time dapat bekerja secara akurat dan konsisten. Yang penting adalah apakah sistem ini tetap reliable atau handal ketika digunakan di bawah berbagai kondisi lingkungan yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya saat cuaca cerah, hujan, atau berawan, dan pada saat yang berbeda seperti pagi, siang, atau malam. Nah, kedua rumusan ini akan dijawab melalui serangkaian eksperimen yang akan saya jelaskan nanti di bagian metodologi. Oke, selanjutnya untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah menganalisis dan membuktikan efektivitas dari sistem smart parking berbasis IoT yang terintegrasi ini. Nah, secara spesifik saya ingin membuktikan bahwa sistem ini apakah dapat mengurangi waktu pencarian parkir dan meningkatkan kemudahan dalam melacak posisi kendaraan. Nah, untuk membuktikan efektivitas ini, saya akan membandingkan langsung kinerja sistem smart parking dengan sistem parkir konvensional. Jadi, nanti akan ada pengujian dengan pengguna nyata yang mencoba kedua metode ini. Tujuan yang kedua adalah mengevaluasi akurasi dan reliabilitas dan integrasi antara sensor IoT dengan sistem informasi real-time. Evaluasi ini akan dilakukan dalam berbagai variasi kondisi lingkungan. Nah, saya nanti akan menguji sistem dalam 9 kombinasi kondisi yang berbeda. 3 kondisi cuaca, yaitu cerah, hujan ringan, dan berawan. Dikombinasikan dengan 3 kondisi waktu, yaitu pagi, siang, dan malam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem ini konsisten dan reliable. Tidak hanya bekerja baik di kondisi real saja, tapi juga di kondisi-kondisi yang lebih menantang, seperti itu. Oke, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, saya menetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini fokus pada dua fungsi utama, yaitu deteksi ketersediaan dan juga pelacakan posisi dalam satu antarmuka. Kemudian, teknologi IoT dengan sensor ultrasonik. Kemudian pada area pengujian, parkir eksperimental atau segmen terbatas seperti area area mall yang luas dan bertingkat ataupun area kampus yang memiliki lahan yang terbatas seperti itu. Kemudian kondisi lingkungan, variasi cuaca, cerah, hujan, berawan, dan waktu pagi, siang,
malam. Kemudian penelitian ini tidak mencakup pembayaran parkir, keamanan fisik, dan juga analisis biaya operasional. Oke, selanjutnya, sekarang kita masuk ke bab 2, penjauhan pustaka. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini. Mari kita mulai dengan konsep IoT. IoT adalah ekosistem jaringan di mana perangkat-perangkat fisik saling terhubung untuk mengumpulkan, mengirim, dan memproses data secara otomatis melalui koneksi internet. Bayangkan, seperti bayangkan seperti ini, sensor di lapangan parkir mendeteksi ada mobil. Nah, informasi itu langsung dikirim ke server melalui internet. Kemudian server memproses data itu dan menampilkannya di aplikasi pengguna. Nah, semua terjadi secara otomatis dan real time. Kemudian, komponen utama dari sistem IoT ada tiga. Pertama, sensor sebagai pengumpul data. Yang kedua, modul komunikasi untuk mengirim data. Dan juga yang ketiga, cloud computing untuk menyimpan dan memproses data. Nah, prinsip dasar yang digunakan adalah Cyber Physical Education, yaitu artinya kita mengintegrasikan dunia fisik, yaitu kondisi parkir di lapangan dengan dunia digital, yaitu informasi di aplikasi. Data fisik dari sensor diolah menjadi informasi digital yang bisa diakses pengguna secara real time. Untuk mengukur efektivitas implementasi IoT, ada 4 indikator utama yang saya gunakan, yaitu latensi transmisi data atau seberapa cepat data sampai dari sensor ke pengguna. Kemudian akurasi sensor dalam mendeteksi, stabilitas konektivitas jaringan, dan scalability atau kemampuan sistem untuk diperluas ke skala yang lebih besar. Oke, kemudian setelah memahami konsep IoT, sekarang kita masuk ke teori tentang sistem Smart Parking System. Nah, Smart Parking System adalah penerapan teknologi IoT pada bidang manajemen parkir. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi ketersediaan ruang parkir secara otomatis kepada pengemudi. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, sensor deteksi kendaraan yang dipasang di setiap slot parkir untuk mendeteksi ada tidaknya kendaraan. Yang kedua, unit kontrol berbasis microcontroller yang berfungsi memproses data dari sensor dan mengirimkannya ke server. Yang ketiga, Information Management Dashboard yang menampilkan informasi kepada pengguna. Nah, dari literatur, saya menemukan 2 pendekatan utama yang digunakan peneliti sebelumnya. Pendekatan pertama adalah fog computing, di mana pemrosesan data dilakukan di tepi jaringan, bukan di server pusat. Keuntungannya adalah latensi sangat rendah dan lebih hemat sumber daya. Pendekatan kedua adalah computer vision dengan AI yang menggunakan kamera dan algoritma pembelajaran mesin. Pendekatan ini memiliki akurasi sangat tinggi mencapai 97%, tapi kelemahannya membutuhkan daya komputasi yang besar. Dalam penelitian saya menggunakan pendekatan yang lebih mirip dengan fog computing karena lebih praktis dan ekonomis untuk diimplementasikan. Efektivitas sistem ini diukur dari 3 indikator. Yang pertama adalah akurasi dalam mendeteksi ruang parkir kosong atau terisi. Yang kedua, kecepatan pembaruan informasi ke dashboard. Yang ketiga, usability atau kemudahan penggunaan antarmuka bagi pengguna. Oke. Nah, selanjutnya, komponen kedua yang penting dalam penelitian ini adalah pelacakan kendaraan secara real time. Fitur ini sebenarnya memperluas kapabilitas sistem parkir Smart Parking System dari yang tadinya hanya bisa mendeteksi ruang kosong menjadi bisa melacak posisi kendaraan individual yang sudah diparkir. Ini sangat berguna terutama di area parkir yang luas atau bertingkat di mana pengguna sering kesulitan mengingat di mana mereka memarkir kendaraan. Teknologi yang digunakan untuk tracking ini bisa bermacam-macam.
Pertama, sensor ultrasonik untuk mendeteksi posisi, RFID untuk identifikasi kendaraan, atau GPS untuk lokasi yang lebih presisi. Semuanya terhubung melalui jaringan IoT. Ada dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam sistem tracking ini, yaitu yang pertama adalah positioning akurasi. Terus, sorry, sistem harus bisa menunjukkan lokasi kendaraan dengan tepat. Kedua adalah sinkronisasi data. Secara real time, data posisi harus terupdate secara instan antara perangkat sensor dan juga server, sehingga informasi yang ditampilkan ke pengguna selalu akurat dan terkini. Nah, teori yang mendasari variabel ini adalah real-time information theory. Teori ini menyatakan bahwa nilai atau kegunaan suatu informasi berbanding terbalik dengan keterlambatan waktu atau latensi. Sederhananya gini, semakin cepat informasi sampai ke pengguna, semakin berguna informasi itu. Nah, kalau informasi posisi kendaraan baru sampai 5 menit setelah kita butuh, ya sudah tidak berguna lagi gitu. Makanya real time itu sangat penting dalam sistem ini. Seperti itu. Selanjutnya, nah salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi fokus khusus penelitian saya adalah pengaruh kondisi lingkungan terhadap kinerja sensor IoT. Dari literatur yang saya pelajari, terutama penelitian Wang tahun 2023, kinerja sensor ultrasonik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan eksternal. Faktor pertama adalah cuaca. Kondisi seperti hujan, kabut, atau suhu ekstrim dapat mempengaruhi propagasi atau perambatan gelombang ultrasonik. Nah, kemudian juga ada penelitian penelitian tahun 2020 menunjukkan bahwa kelembapan udara yang tinggi dapat menyebabkan penyerapan energi gelombang ultrasonik. Akibatnya, cara deteksi efektif sensor bisa berkurang hingga 20%. Ini cukup signifikan. Kemudian faktor kedua adalah pencahayaan. Namun untuk sensor ultrasonik, faktor ini pengaruhnya minimal karena sensor ultrasonik bekerja dengan gelombang suara, bukan cahaya. Nah, berbeda kalau kita pakai sensor optik atau kamera, di situ pencahayaan akan sangat mempengaruhi. Nah, yang menjadi landasan penting di sini adalah sistem reliability teori. Nah, reliabilitas didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk beroperasi secara konsisten dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, dalam penelitian saya menetapkan standar bahwa sistem dianggap reliable jika penurunan akurasinya tidak lebih dari 5% dari kondisi optimal. Jadi misalnya di kondisi ideal akurasinya 95%, maka di kondisi ekstrim minimal harus masih 90% gitu. Ini adalah standar yang saya gunakan untuk mengevaluasi apakah sistem ini benar-benar handal atau tidak. Seperti itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian saya. Saya merangkum 5 penelitian penting yang relevan. Yang pertama, penelitian Al-Anzi dan kawan-kawannya pada tahun 2025 yang menggunakan arsitektur fog computing. Mereka berhasil menurunkan latensi sistem hingga 35% dibandingkan sistem berbasis cloud biasa. Ini penting karena latensi yang rendah membuat informasi sampai ke pengguna lebih cepat. Kedua, penelitian Abu Zahat pada tahun 2025 yang beliau mengkombinasikan IoT dengan artificial intelligence dan genetic algorithm untuk optimasi penempatan kendaraan. Hasilnya, efisiensi penggunaan lahan meningkat 28% dan waktu pencarian parkir berkurang hingga 40%. Ini menunjukkan potensi besar dari penggunaan AI dalam sistem parkir. Ketiga penelitian, kemudian ketiga, penelitian Murugan pada tahun 2025 yang menggunakan computer vision dan AI. Pendekatan ini menggunakan kamera dan pengenalan citra, bukan sensor fisik. Akurasinya mencapai 97%.
lebih tinggi dari sensor ultrasonik yang biasanya 90% hingga 92%. Tapi kelemahannya butuh daya komputasi besar. Yang keempat, penelitian Ready tahun 2025 yang mengembangkan sistem berbasis mikrokontroler dengan Wi-Fi dan aplikasi mobile. Mereka berhasil menurunkan waktu pencarian parkir hingga 32% dan meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, yang terakhir, penelitian Wang tahun 2023 yang secara khusus meneliti pengaruh kondisi lingkungan. Beliau menemukan bahwa akurasi sensor bisa turun hingga 15% saat hujan lebat atau kabut tebal. Ini menjadi dasar mengapa saya perlu menguji sistem ini di berbagai kondisi lingkungan. Oke, sekarang kita pada masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Di bab ini saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi. Ya, hipotesis ini nantinya akan diuji secara empiris melalui eksperimen. Hipotesis pertama saya terkait dengan efektivitas sistem. Saya berhipotesis bahwa penerapan sistem smart parking berbasis IoT ini akan mengurangi waktu pencarian parkir jika dibandingkan dengan sistem konvensional, dan juga akan mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam melacak posisi kendaraan. Jadi ada dua komponen di sini, yaitu pengurangan waktu dan akurasi pelacakan. Kedua, hipotesis kedua terkait dengan reliabilitas dalam berbagai kondisi lingkungan. Saya berhipotesis bahwa integrasi antara sensor IoT dengan sistem informasi real-time akan mencapai tingkat akurasi deteksi yang konsisten. Maksudnya konsisten di sini adalah akurasinya tidak turun drastis ketika kondisi berubah dari cerah ke hujan, dari pagi ke malam, dan sebagainya. Sistem harus reliable atau andal di berbagai kondisi, bukan hanya bekerja baik di kondisi ideal saja. Nah, kedua hipotesis ini akan saya uji melalui dua eksperimen terpisah yang akan saya jelaskan nantinya. Oke, nah metode penelitian yang saya gunakan adalah R&D atau Research and Development. Nah, metode ini sangat cocok untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan dan menguji solusi teknologi baru seperti sistem smart parking ini. Penelitian saya melalui 5 tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Di sini saya mengidentifikasi fitur-fitur apa saja yang diperlukan sistem berdasarkan kajian literatur dan observasi lapangan. Kemudian tahap kedua adalah perancangan arsitektur sistem. Ada- ap- Tahap kedua adalah perancangan arsitektur sistem smart parking system berbasis IoT. Ini meliputi pemilihan sensor, mikrokontroler, protokol komunikasi, struktur database, dan desain antarmuka pengguna. Tahap ketiga adalah implementasi prototipe. Di tahap ini saya akan membuat sistem nyata yang menggabungkan perangkat keras seperti sensor dan microcontroller dengan perangkat lunak berupa web dashboard. Tahap keempat adalah pengujian dan evaluasi kinerja secara terukur. Ini adalah tahap krusial di mana saya melakukan dua eksperimen untuk menguji hipotesis. Tahap kelima adalah analisis hasil untuk validasi hipotesis. Data dari eksperimen akan dianalisis secara statistik untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah kuantitatif eksperimental. Nah, kenapa kuantitatif? Karena saya mengukur efektivitas sistem secara numerik seperti waktu dalam detik dan akurasi dalam persentase. Nah, kenapa eksperimental? Karena saya membandingkan kinerja sistem dengan konvensional secara langsung melalui eksperimen terkontrol dan menguji hipotesis menggunakan metode statistik. Oke, selanjutnya, ini adalah berikut adalah kerangka penelitian yang menggambarkan alur sistematis dari awal hingga akhir penelitian. Penelitian
Dimulai dengan analisis kebutuhan, di mana saya mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur dan observasi untuk memahami state of the art dan best practice yang ada. Nah, berdasarkan itu, saya merancang arsitektur sistem IoT yang sesuai. Setelah desain matang, saya implementasikan dalam bentuk prototipe yang bisa diuji. Nah, setelah prototipe jadi, saya melakukan dua eksperimen secara paralel atau bersamaan. Eksperimen yang pertama untuk menguji efektivitas sistem dalam mengurangi waktu pencarian dan akurasi pelacakan. Eksperimen yang kedua untuk menguji akurasi dan reliabilitas sistem dalam berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Data dari kedua eksperimen ini kemudian dikumpulkan, dianalisis. Analisis ini digunakan untuk validasi hipotesis. Apakah hipotesis diterima atau ditolak? Akhirnya, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab perumusan masalah. Kerangka ini memastikan penelitian berjalan sistematis dan setiap tahap memiliki tujuan yang jelas. Seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif eksperimental, penting untuk mendefinisikan variabel dengan jelas. Variabel pertama adalah sistem smart parking IoT sebagai variabel bebas atau independent variable. Ini adalah variabel yang saya manipulasi atau saya kendalikan. Indikatornya adalah ketersediaan fitur deteksi ruang parkir, ketersediaan fitur pelacakan posisi, dan integrasi keduanya dalam satu platform. Nah, variabel kedua adalah efektivitas sistem sebagai variabel terikat pertama atau dependent variable pertama. Ini adalah hasil atau outcome yang ingin saya ukur dan dari implementasi sistem. Indikatornya ada dua, yaitu waktu pencarian parkir yang diukur dalam detik dan tingkat keberhasilan pelacakan posisi yang diukur dalam persentase. Variabel variabel ketiga adalah akurasi dan reliabilitas sistem sebagai variabel terikat kedua. Ini juga outcome yang ingin saya evaluasi. Indikatornya adalah akurasi deteksi dalam persentase dan konsistensi kinerja sistem antar berbagai kondisi. Variabel keempat adalah kondisi lingkungan sebagai variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam hal ini, kondisi lingkungan bisa memperkuat atau memperlemah kinerja sistem. Kondisi lingkungan terdiri dari kondisi cuaca dengan tiga level, yaitu cerah, hujan ringan dan berawan, serta kondisi waktu dengan tiga level, yaitu pagi, siang, dan malam. Jadi total ada 9 kombinasi kondisi lingkungan yang akan saya uji. Tiga cuaca dikali tiga waktu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya di slide selanjutnya. Sekarang saya akan jelaskan instrumen penelitian yang akan saya gunakan. Instrumen ini terbagi dua, instrumen untuk pengembangan sistem dan instrumen untuk pengujian. Untuk pengembangan sistem, komponen utama pertama adalah sensor ultrasonik tipe HJSR04. Sensor ini bisa mendeteksi objek pada jarak 2 hingga 400 cm dengan akurasi plus minus 3 mm. Fungsinya dalam mendeteksi ada tidaknya kendaraan di setiap slot parkir. Cara kerjanya dengan mengirimkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulannya. Kalau ada mobil, gelombang akan memantul lebih cepat. Nah, kalau kosong akan lebih lama. Komponen kedua adalah microcontroller ESP32. Ini adalah otak dari sistem. ESP32 ini dipilih karena sudah dilengkapi dengan Wi-Fi built-in. Built-in. Jadi tidak perlu modul komunikasi tambahan. Fungsinya memproses data dari sensor dan mengirimkannya ke server melalui jaringan Wi-Fi.
Komponen ketiga adalah server dan database. Saya akan menggunakan Firebase atau MySQL untuk menyimpan dan mengelola data status parkir secara terpusat. Database ini harus real time supaya perubahan status langsung terupdate. Nah, yang komponen keempat adalah web dashboard yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dashboard ini responsif, bisa diakses dari smartphone maupun komputer, dan menampilkan informasi ketersediaan parkir serta posisi kendaraan secara real time. Untuk alat pengujian, saya menggunakan stopwatch digital dengan akurasi 0,01 detik untuk mengukur waktu pencarian parkir. Kemudian weather station atau luxmeter untuk mencatat kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Yang ketiga ada ground truth checklist untuk validasi manual dan sistem logger untuk mencatat semua aktivitas sistem secara otomatis. Nah, untuk lokasi penelitian, saya akan menggunakan area parkir mall yang luas dan bertingkat atau lahan parkir kampus dengan lahan yang terbatas. Pertama, kapasitasnya. Nah, kapasitasnya minimal 15 hingga 20 slot parkir. Ini cukup presentatif untuk sistem smart parking, tapi masih terkendali untuk eksperimen. Kedua, kondisi area harus terbuka atau semi terbuka. Nah, kenapa harus semi terbuka? Karena saya perlu menguji sistem dalam berbagai kondisi cuaca dan perubahan pencahayaan alami. Kalau area tertutup seperti basement, nah nanti tidak bisa menguji pengaruh cuaca. Nah, ketiga harus ada infrastruktur berupa jaringan WiFi dan sumber listrik untuk mengoperasikan perangkat IoT. Dan yang penting, lokasi harus aksesibel untuk saya melakukan observasi dan pengukuran langsung. Untuk subjek penelitian, dalam eksperimen satu yang menguji efektivitas, saya membutuhkan 30 orang pengemudi dengan kriteria usia rentang 20 hingga 50 tahun, memiliki SIM aktif dan familiar dengan berkendara di area parkir. Mereka akan dibagi menjadi dua kelompok secara acak. Kelompok A sebanyak 15 orang akan mencoba metode konvensional dulu. Kemudian kelompok B 15 orang akan mencoba sistem smart parking dulu. Nah, pembagian secara acak ini penting untuk menghindari bias. Tuh, untuk eksperimen yang kedua yang menguji kondisi lingkungan. Saya tidak memerlukan subjek pengemudi banyak. Yang saya butuhkan adalah peneliti atau operator sebanyak 1 hingga 2 orang untuk mengoperasikan sistem dan mensimulasikan perubahan status parkir, plus observer independen 1 hingga 2 orang untuk melakukan validasi manual. Nah, yang penting di eksperimen 2 ini adalah jumlah sampel pengujian minimal 900 sampel untuk deteksi ruang parkir dan 180 sampel untuk pelacakan posisi. Angka ini sudah memadai untuk analisis statik yang reliable. Sekarang saya jelaskan detail eksperimen yang pertama yang menguji efektivitas sistem. Desain eksperimennya adalah between subjects comparative design. Nah, artinya membandingkan antara dua kelompok yang berbeda. Eksperimen ini terdiri dari dua bagian. Nah, bagian A adalah pengujian pengurangan waktu pencarian parkir. Untuk kelompok kontrol, 15 subjek diminta mencari tempat parkir menggunakan metode konvensional, yaitu berkeliling untuk berkeliling secara visual tanpa bantuan sistem apapun, seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari ketika mau parkir. Kemudian setiap subjek melakukan 2 percobaan dengan konfigurasi slot parkir yang berbeda. Jadi total saya mendapatkan 30 sampel data waktu untuk kelompok kontrol. Untuk kelompok perlakuan, 15 subjek lainnya diminta mencari tempat parkir dengan menggunakan panduan dari sistem smart parking melalui web dashboard.
Dashboard ini menampilkan peta area parkir dan lokasi slot kosong secara real time. Subjek tinggal mengikuti informasi yang diberikan oleh sistem. Sama seperti kelompok kontrol, setiap subjek melakukan dua percobaan. Jadi total 30 sampel data waktu. Nah, yang diukur adalah waktu dari subjek memasuki area parkir hingga berhasil memarkir kendaraan di slot kosong. Diukur dalam detik menggunakan stopwatch digital. Kemudian bagian B adalah pengujian kemudahan pelacakan posisi kendaraan. Ini hanya dilakukan pada kelompok perlakuan. Setelah subjek parkir, setelah subjek parkir dan keluar dari area parkir, mereka diminta kembali setelah beberapa waktu dan menemukan kendaraan mereka menggunakan informasi dari dashboard. Setiap percobaan diklasifikasikan benar jika subjek berhasil menemukan kendaraan tanpa kesulitan, atau salah jika sistem menunjukkan lokasi yang salah, atau subjek kesulitan menemukan kendaraan. Jadi total ada 30 sampel pelacakan. Nah, yang selanjutnya eksperimen kedua ini menguji akurasi dan reliabilitas sistem dalam berbagai kondisi lingkungan. Desainnya adalah faktorial desain dengan dua faktor. Faktor pertama adalah kondisi cuaca dengan tiga level. Level pertama adalah cerah, di mana cuaca cerah tidak ada hujan dan kelembapan normal di bawah 70%. Level kedua adalah hujan ringan dengan intensitas curah hujan 1 sampai 5 mm per jam. Level ketiga adalah berawan, di mana langit tertutup awan dan kelembapan tinggi di atas 70% tapi tidak hujan. Faktor kedua adalah kondisi waktu dengan tiga level. Level pertama adalah pagi dari jam 6 hingga jam 10, di mana cahaya matahari masih pagi dan suhu sejuk. Level kedua adalah siang dari jam 11 sampai 3 sore, di mana cahaya paling terang dan suhu panas. Level ketiga adalah malam dari jam 6 sore sampai 10 malam, di mana cahaya minimal atau bergantung pada lampu buatan dan suhu dingin. Dengan tiga kondisi cuaca dikali tiga kondisi waktu, kita mendapat 9 kombinasi kondisi yang berbeda. Misalnya, cerah pagi, cerah siang, cerah malam, hujan pagi, hujan siang, dan seterusnya. Untuk setiap kombinasi kondisi, saya akan mengambil minimal 30 sampel pengujian untuk deteksi ruang parkir. Jadi total 30 dikali 9 sama dengan 270 sampel deteksi. Untuk pelacakan posisi setiap kondisi diuji 10 kali. Jadi total 90 sampel pelacakan. Jumlah sampel ini sudah cukup untuk analisis statistik yang reliable dan dapat mendeteksi perbedaan yang signifikan antar kondisi. Nah, saya jelaskan prosedur detail pengujian untuk eksperimen 2. Prosedur ini diulang untuk setiap kombinasi kondisi. Jadi dilakukan 9 kali untuk 9 kombinasi kondisi. Pertama, tahap persiapan. Sebelum melalui Sebelum memulai pengujian, saya harus mendokumentasikan kondisi lingkungan yang aktual menggunakan weather station untuk mencatat suhu, kelembapan, curah hujan, dan menggunakan luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Ini penting untuk memastikan kondisi benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Saya juga menyiapkan ground truth checklist, yaitu form untuk mencatat status aktual setiap slot parkir secara manual. Kedua, tahap pengambilan sampel. Di sini saya mensimulasikan perubahan status parkir. Misalnya, kendaraan masuk ke slot kosong atau keluar dari slot terisi. Prosesnya seperti sensor ultrasonik mendeteksi perubahan. Data dikirim ke sistem. Kemudian sistem memperbarui status di dashboard. Sementara itu, observer mencatat dua hal, status aktual slot parkir berdasarkan observasi langsung, dan status yang ditampilkan sistem di dashboard. Setiap sampel juga dicatat timestamp-nya dan kondisi lingkungan saat itu.
Ketiga, tahap validasi. Setelah data terkumpul, saya membandingkan ground truth dengan data sistem. Kalau status aktual sama dengan status sistem, berarti deteksi benar. Kalau berbeda, berarti deteksi salah. Misalnya, kalau slot sebenarnya kosong, tapi sistem menunjukkan terisi, nah itu dihitung salah. Nah, yang keempat, tahap perhitungan. Akurasi dihitung dengan formula jumlah deteksi benar dibagi total sampel dikali 100%. Seperti itu. Kemudian prosedur ini diulang untuk 9 kombinasi kondisi sehingga kita bisa membandingkan akurasi sistem di berbagai kondisi lingkungan. Nah, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, saya menerapkan beberapa prosedur kontrol kualitas yang ketat. Pertama, kalibrasi perangkat. Sebelum setiap sesi pengujian, saya akan melakukan kalibrasi sensor ultrasonik untuk memastikan akurasinya tetap terjaga. Saya juga memverifikasi koneksi jaringan dan kestabilan server, serta melakukan sinkronisasi waktu antara sistem dengan waktu yang digunakan observer. Ini penting supaya timestamp di log system dan catatan observer match. Kedua, randomisasi. Urutan pengujian subjek dilakukan secara acak, bukan berurutan. Urutan kondisi lingkungan juga diacak. Konfigurasi slot parkir yang kosong atau terisi juga divariasikan secara random antar percobaan. Randomisasi ini sangat penting untuk menghindari bias sistematis. Misalnya, kalau semua subjek di kelompok perlakuan diuji pagi hari dan kelompok kontrol di siang hari, bisa jadi perbedaan hasil bukan karena sistemnya, tapi karena faktor waktu. Nah, yang ketiga adalah blinding atau pembutaan. Subjek di kelompok kontrol tidak diberitahu tentang keberadaan sistem smart parking untuk menghindari bias ekspektasi. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dibandingkan dengan sistem lain. Observer yang mencatat ground truth juga tidak melihat data sistem secara langsung hingga tahap validasi. Ini mencegah bias konfirmasi di mana observer mungkin tidak sadar terpengaruh oleh apa yang ditampilkan sistem. Nah, yang keempat, dokumentasi lengkap. Setiap pengujian didokumentasikan dengan foto atau video sebagai bukti dan untuk verifikasi jika dibutuhkan. Log system juga mencatat semua perubahan status dan timestamp secara otomatis. Dokumentasi ini memastikan transparansi dan memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi penelitian. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Nah, analisis dibagi menjadi dua, yaitu ada deskriptif dan inferensial. Nah, saya mulai dengan analisis deskriptif. Untuk eksperimen satu tentang efektivitas, saya akan menghitung statistik deskriptif dari waktu pencarian parkir. Ini termasuk mean atau rata-rata, median, standar deviasi yang menunjukkan variasi data, dan range atau rentang dari waktu tercepat hingga terlambat. Data ini akan divisualisasikan menggunakan histogram untuk melihat distribusi data dan boxplot untuk melihat spread dan outlier. Yang paling penting adalah menghitung persentase pengurangan waktu. Nah, formulanya adalah rata-rata waktu kontrol dikurangi rata-rata waktu perlakuan. Hasilnya dibagi rata-rata waktu kontrol dikali 100%. Untuk akurasi pelacakan, saya hitung presentasinya dan success rate dari 30 percobaan. Kemudian disajikan dalam tabel frekuensi dan diagram pie. Oke, untuk eksperimen yang kedua tentang kondisi lingkungan, saya akan menghitung akurasi untuk setiap kombinasi kondisi. Jadi, akan ada 9 nilai akurasi yang berbeda. Saya juga menghitung akurasi rata-rata untuk kondisi optimal adalah cerah siang, dan akurasi rata-rata untuk semua kondisi bervariasi. Standar deviasi akurasi dihitung untuk mengukur seberapa konsisten sistem antar kondisi. Standar deviasi kecil berarti konsisten,
Besar berarti bervariasi. Visualisasinya menggunakan bar chart untuk membandingkan akurasi antar kondisi dan heat map untuk menunjukkan pola akurasi berdasarkan kombinasi cuaca dan waktu. Heat map ini sangat informatif karena bisa langsung terlihat kondisi mana yang paling menantang untuk sistem. Sekarang masuk ke analisis inferensial, di mana saya menguji hipotesis secara statistik. Untuk hipotesis satu tentang efektivitas waktu pencarian, prosesnya bertahap. Saya uji asumsi statistik. Saya lakukan uji normalitas menggunakan Savire-Wilk test untuk melihat apakah data terdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas varians menggunakan Levens test untuk melihat apakah varians kedua kelompok homogen. Kalau asumsi terpenuhi, saya gunakan independent t-test atau Mann-Whitney-U test. Hipotesis nulnya adalah tidak ada perbedaan. Kemudian kalau asumsi tidak terpenuhi, saya akan gunakan alternatif non-parametrik yaitu Mann-Whitney U-test. Hipotesis nulnya adalah tidak ada perbedaan waktu pencarian antara kontrol dan perlakuan. Hipotesis alternatifnya adalah waktu kontrol lebih lama dari perlakuan. Kriteria penolakan hipotesis nul adalah p-value lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Saya juga menghitung efek size menggunakan Cohen's d untuk mengukur besaran efek. Cohen's d lebih dari 0,8 menunjukkan efek besar. 0,5 sampai 0,8 menunjukkan efek sedang, dan di bawah 0,5 menunjukkan efek kecil. Ini penting karena signifikasi statistik saja tidak cukup. Kita perlu tahu seberapa besar efeknya secara praktis. Secara praktis, untuk pelacakan posisi, saya menghitung proporsi keberhasilan dan 95% confidence interval. Confidence interval memberikan tentang nilai yang mungkin terjadi untuk akurasi pelacakan di populasi yang lebih luas. Untuk hipotesis yang kedua, tentang kondisi lingkungan, saya menggunakan two-way ANOVA karena ada dua faktor yaitu cuaca dan waktu. ANOVA ini akan memberitahu apakah ada perbedaan signifikan akurasi antar kondisi dan apakah ada efek interaksi antara cuaca dan waktu. Kalau hasil ANOVA signifikan, saya lanjut dengan post-hoc test 2K HSD untuk mengidentifikasi pasangan kondisi mana yang berbeda signifikan. Saya juga menghitung koefisien of variation untuk mengukur konsistensi sistem. CV di bawah 10% menunjukkan konsistensi tinggi. Oke. Yang terakhir, penting untuk menetapkan kriteria keberhasilan sejak awal sebagai standar untuk mengevaluasi apakah hipotesis diterima atau ditolak. Untuk hipotesis satu tentang efektivitas, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada pengurangan waktu pencarian minimal 20% dibandingkan dengan metode konvensional. Angka 20% ini saya tetapkan berdasarkan literatur penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengurangan 30 hingga 40%. Saya menggunakan standar lebih konservatif 20% untuk memastikan hasil yang realistis. Yang kedua, perbedaan ini harus signifikan secara statistik dengan p-value kurang dari 0,05% pada t-test. Ini memastikan perbedaan bukan terjadi secara kebetulan. Nah, yang ketiga, akurasi pelacakan posisi harus minimal 90%. Ini standar tinggi tapi reasonable karena penelitian sebelumnya dengan computer vision mencapai 97%. Jadi, dengan sensor ultrasonik minimal harus 90%. Untuk hipotesis 2 tentang reliabilitas dalam kondisi lingkungan, ada 4 kriteria. Yang pertama, akurasi rata-rata untuk semua kondisi bervariasi harus minimal 85%. Ini menunjukkan sistem tetap reliable meski kondisi tidak
ideal. Yang kedua, penurunan akurasi dari kondisi optimal maksimal 5%. Jadi kalau di kondisi cerah siang akurasinya 95%, di kondisi terburuk minimal harus 90%. Ini memastikan konsistensi kinerja. Yang ketiga, koefisien of variation harus di bawah 10%. CV rendah menunjukkan variasi akurasi antar kondisi kecil yang berarti sistem konsisten. Keempat, kalau ANOVA menunjukkan p-value kurang dari 0,05, ini mengindikasikan pada ada perbedaan signifikan antar kondisi. Tapi ini bukan berarti hipotesis ditolak. Justru ini membantu mengidentifikasi kondisi kritis yang perlu perhatian khusus dalam pengembangan sistem. Seperti itu. Nah, ini adalah daftar referensi saya dari bab 1 hingga bab 3. Saya ambil dari jurnal-jurnal internasional. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penjelasan yang masih belum jelas. Saya mohon maaf. Nah, apabila kalian ada pertanyaan seputar penelitian saya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.